Nah, tapi kalau anak saya 2 itu kayak orang tanpa gejala, tapi dites hasilnya positif, Positif. tapi dirasa, "Kenapa Dek? Rasanya gimana?" "Nggak ada rasa apa-apa," katanya, "biasa aja," gitu. Nah, kalau istri saya lebih ini. Saya baca artikel nih ya, terus dengar-dengar nih Pak, memang benar kalau misalkan merasakan COVID gitu ya, maksudnya terinfeksi virus corona itu, kita merasa penciuman tidak tercium gitu ya, dan pengecapan rasa tuh tidak Iya, ada gitu. iya Emang betul. benar gitu? Iya Ada benar. salah satu dari itu? Iya betul. Itu saya ada semua tuh, maksudnya kayak gitu semua Kayak yang gitu saya semua. rasakan. Itu tadi benar apa, rasa itu pahit. Pahit. Rasa mau makan apa rasanya pahit aja. Makanya nggak ada nafsu itu bener Siva. Jadi seperti itu yang saya rasakan. Bagas, saya baca informasi dan berita nih ya, kayak dengar-dengar lah desas-desus. Memang benar COVID ini menimbulkan penyakit bawaan kita juga jadi ke bawah-bawah gitu. Jadi kita ketika COVID, misalkan Pak Bagas tadi punya emah juga, jadi emahnya lebih parah gitu. Iya. Mungkin orang-orang lain juga gitu. Emang benar ya Pak ya? Ya artinya kalau orang yang punya penyakit serius itu akan mudah terkena gitu ya, dan diserangnya ke penyakit bawaan itu tadi gitu. Nah itu saya termasuknya yang punya penyakit MAH, jadi yang sakit di situ terus. Selain penyakit selain juga mungkin kayak panas dingin, demam itu juga salah satu, tapi memang menyerangnya ke penyakit yang dia punya atau seseorang punya penyakit. Jadi di situ gitu ya, benar sih itu saya rasakan sih. Saya pikir kan tadinya mah biasa atau mah kalau udah diobati pakai obat yang mendingan sembuh gitu, itu saya rasakan sembuh biasanya gitu. Ternyata emang bukan penyakit mah biasa gitu, dan penyakit artinya corona atau covid itu nyerangnya ke situ. Kalau nggak dikasih obat yang tepat ya emang nggak akan pergi-pergi. Walaupun ada pengalaman tetangga saya tapi jauh gitu ya, yang cerita demam juga, sakit mah juga, pusing juga, makan nggak nafsu juga, diem aja di rumah, nutup kamar gitu, tapi sembuh, nggak kemana-mana, nggak ngasih obat juga. Mungkin dia juga berjemur atau apa kali, beraktivitas mungkin. Tetapi justru kalau beraktivitas ketemu dengan orang banyak kan berbahaya. Berbahaya untuk diri sendiri, berbahaya juga untuk orang lain. Maksud saya tuh beraktivitasnya itu di rumah dia beraktivitas, terus juga mungkin berjemur atau seperti gitu. Dia nggak cerita sih, tapi yang jelas pernah cerita ke saya juga, pernah merasakan seperti yang saya rasakan. Saya cerita ke dia sama persis gitu katanya. Ya tapi diem aja di rumah gitu. Di rumah. Cuman di kamar gitu kan. Terus dia mengaku bahwa atau dia udah berpikiran, oh iya saya kena covid gitu. Dia sadar gitu, artinya dia sadar berarti harus mengisolasi diri, tapi nggak berani ke rumah sakit, merasa biayanya mahal katanya, terus merasa takut juga. Nah akhirnya di rumah aja, tapi alhamdulillah sembuh tuh teman saya. Tapi semua keluarga juga semua sudah negatif semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya sekarang udah alhamdulillah negatif. Baiklah Pak, ada pesan-pesan nggak nih untuk Barata online yang sedang menonton video ini gitu ya, untuk memberikan wejangan lah Pak, supaya kita tuh lebih berhati-hati atau apa gitu, silakan Pak. Ya sebetulnya kita harus hidup bersih aja sih, kayak dengan protokol kesehatan itu tetap dijalani gitu ya, mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, kemudian pakai masker, jauhi kerumunan, jangan kemana-mana kan gitu. Lagi kondisi seperti ini itu juga penting. Tapi lebih penting lagi ketika kita sudah merasakan apa yang tadi saya di awal ceritakan, demamnya, tenggorokannya, batuknya terlebih, napasnya mungkin juga tersengal-sengal gitu ya, ini alangkah baiknya mending periksa ke dokter, pergi ke puskesmas, ke rumah sakit terdekat untuk bisa diperiksa gitu. Nanti kan ada tindakannya gitu kan. Itu jauh lebih penting karena kesehatan itu juga mahal gitu ya, dan juga untuk diri sendiri dan keluarga ya. Kita juga tidak ingin bahwa keluarga nanti akan tertular kalau misalkan kita juga punya kena COVID misalnya gitu. Itu sih, dan yang kita juga mau ngucapin terima kasih nih ya untuk keluarga yang sudah memberikan supportnya kepada saya sehingga kita bisa
kembali berkumpul bersama keluarga, sehat lagi. Saya alhamdulillah, terima kasih orang tua saya, keluarga, anak istri saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya, juga tetangga-tetangga saya, bahkan sampai teman-teman kerja saya gitu kan ya, di tempat kerja sudah memberikan dukungan dari berbagai cara lah gitu ya. Mudah-mudahan ini saya aja nih gitu kan ya yang kena, dan alhamdulillah udah sembuh ini ya, dapat dukungan dari teman-teman sama keluarga. Mudah-mudahan juga sehat semuanya, dan kita sama-sama menjaga kebersihan dan sama-sama tetap mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, demikian bincang-bincang atau wawancara saya dengan rekan kerja saya Bagas Sumarlan, yang juga penyiar Barata Online dan juga penyintas COVID-19. Semoga wawancara tadi bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan.